Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan tayangan yang tadi pagi dipending dulu lah ya, dipending dulu sesaat. Mari kita lanjutkan. Dalam tayangan ini, jadi tadi pagi itu kan kita punya naskah ini ya, ini adalah naskah dari Tafsir Ibnu Katsir. Ya, ini adalah naskah dari Tafsir Ibnu Katsir yang berhasil kita lacak sumbernya. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah parafrase. Ya, langkah berikutnya adalah parafrase. Jadi kita punya punya contoh bagaimana parafrase dari naskah asli ya, dari naskah asli. Nah, ini adalah contoh parafrasenya. Jadi ibu bapak bisa bisa berimprovisasi lah untuk melakukan parafrase ya, bisa berimprovisasi untuk melakukan parafrase sesuai dengan selera bahasa ya, sesuai dengan insting bahasa yang dimiliki oleh kita semua, masing-masing kita gitu kan. Nah, ini adalah contoh. Jadi ini di sebelah ini kiri ya. Iya, kiri. Mohon maaf. Ini sebelah kiri saya. Di sebelah kiri saya ini adalah naskah aslinya. Nah, karena kita sampai sinilah ya, sampai sini mungkin bisa kita riba. Nah, ini ya, riba itu kan sampai sini ya. Nah sampai sinilah, sampai tipu muslihat. Ini Nah, ini ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, sampai sini. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hamba-hambanya dan seterusnya sampai dengan tipu muslihat. Di sini karena ini kan teks Ibnu Katsir nih yang kita temukan itu. Kita boleh menyebutkan dalam pandangan Ibnu Katsir, gitu ya. Ayat di atas, ayat yang la taqulu amwalakum bainakum bil batil itu, ini kan ceritanya sedang membicarakan batil ya, memberikan panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa perolehan harta harus dilakukan melalui proses yang sesuai dengan ketentuannya. Nah, ini ya. Jadi Allah melarang hamba-hambanya, berarti kan ini contoh aja lah ya, contoh jelek. Contoh jelek yang saya lakukan ini seperti ini. Ya, di antara ketentuannya di samping berbentuk perintah ini terdapat berbagai macam larangan yang disimbolkan dengan konsep batil. Jadi batil itu ada simbol larangan, simbol keterlarangan kegiatan, transaksi dan sebagainya. Ya, sebagai bentuk usaha yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, ini riba adalah salah satu bentuk usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Riba adalah yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Selain riba, ya, berpotensi untuk tipuan, pengelabuan yang pada lahiriahnya cara-cara tersebut nampak memakai cara yang diakui oleh syara, labelnya syariat ya. Jadi labelnya syariat. Ini yang bicara ini ya. Yang bicara kan ini Ibnu Katsir nih. Di sini ya. Pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara, tetapi Allah lebih mengetahui ya. Ini ya, itu ya. Sampailah di sini. Nah, jadi ini adalah bentuk parafrase. Ya, ini adalah bentuk parafrase. Demikian juga sampai sini ya, sampai bawah ini ya, sampai bawah kita lihat. Nah, ini nah ini nah gitu. Jadi ketika di teks ini, nah ini yang kedua lah ya, yang kedua kita kasih apa
kasih mana ini biru lah ya, biar terlihat. Nah ini, jadi dalam pandangan Ibnu Katsir, kemudian dengan mengutip Ibnu Jarir, Ibnu Katsir mencantumkan, jadi ketika kita melakukan parafrase seolah-olah kita menjadi reporter Ibnu Katsir karena yang kita kutip adalah Ibnu Katsir. Gitu ya. Jadi ini silakan di slow motion ya untuk membacanya, dan bandingkan bagaimana parafrase itu dilakukan oleh kita selaku penulis karya akhir itu ya. Jadi slow motion silahkan dilihat ya, slow motion, kemudian ya suaranya boleh di mute ya suaranya boleh di mute biar lebih leluasa untuk membandingkan teks asli terjemah ini ya. Kan kita ceritanya pintu masuknya dari terjemah dulu ya. Ini kemudian kita lakukan parafrase seperti ini. Oke. Bentuk lain. Nah, ini Ibnu Katsir ya. Ini naskah kita. Jadi ketika kita mengungkap dalam pandangan Ibnu Katsir, dalam pandangan siapapun lah, Syafi'i, Syatibi, tokoh-tokoh para ulama yang sudah wafat, nah sangat disarankan kita cantumkan tahun wafatnya, ya kayak begini, ya Ibnu Katsir W, ya D itu Dai ya kalau dalam bahasa Inggris, 774 Hijriah, ya 1373 Miladiah, oke, dan seterusnya. Kemudian juga riba, batil di sini batil ya, nih batil. Kemudian kita lakukan transliterasi dengan yang cara tadi pagi ya, tadi subuh, ya, tadi malam ya, dini hari, ya itu dilakukan. Nah, ini batil al das batil, ba-nya pakai topi, t-nya itu kan to ya, batil t titik ya, dan seterusnya. Oke, riba juga sama, masih kalau mau pakai ini ya. Nah, terutama untuk konsep kosakata yang dalam belum diserap dalam bahasa Indonesia. Kalau riba mungkin sudah, jadi boleh pakai, boleh tidak lah ya, boleh pakai transliterasi, boleh tidak. Ya, batil juga lihat aja di kamus besar, apakah batil itu sudah ada? Kalau sudah ada, tidak. Tak soal tidak menggunakan transliterasi. Tapi kalau belum ada, maka itu menjadi niscaya. Nah, andai kita memposisikan riba ini sebagai konsep, nah maka sebaiknya kita gunakan transliterasi karena itu sebagai konsep, bukan sekedar kata serapan. Oke, tuh, jadi seperti ini, ya. Nah, oke, ini contoh lah ya, ini contoh. Oke, selesai. Nah, kita kemudian baca ulang. Ternyata, misalkan, ya, ternyata, oke, ini kita kosongkan lagi lah ya. Highlightnya no color. Nah, ini seperti ini. Ternyata setelah kita baca, ini naskah parafrase kita, ini bisa membentuk 2 paragraf misalkan. Dari mana? Dari sini. Nah, ini kan sampai sini kita bicara batil dalam bentuk riba nih. Ya, nah sekarang ternyata ada selain riba, berarti kita boleh ketuk. Oh kan, jadi dapat 2 paragraf ya. Ya 2 paragraf biar dalam satu halaman, apalagi jangan sampai satu halaman 1 paragraf itu. Aduh, itu berat bacanya ya. Jadi ya 1 halaman 3-4 paragraf lah ya. 1 paragraf 5 sampai berapa 10 baris misalkan seperti itu ya. Jadi ada aspek estetik yang juga sebetulnya tidak hanya estetik tetapi mencantumkan alur berpikir yang sistematis itu ya, alur berpikir yang sistematis itu. Jadi ketika di sini dimulai dengan selain riba, ya, ini dari mana? Ini dari sini ya. Dari sini saya bisa mengaktifkan sense of bahasa saya sehingga memunculkan atau memasukkan kata penghubung selain riba, koma, berbagai macam bentuk tipuan. Nah itu ya, itu juga menjadi sesuatu yang yang batil ya, bisa dimasukkan, bisa dibuat narasinya dalam dalam 1 paragraf terkait dengan batil itu
Oke, oke ya, jadi bisa seperti ini. Nah, mana? Oke, Ibnu Jarir. Demikianlah yang terjadi pada kebanyakan. Hingga Ibnu Jarir mengatakan, nah ini kan Ibnu Katsir mengutip Ibnu Jarir. Ibnu Jarir at-Tabari, tafsirnya tafsir Tabari ya. Tafsir yang lebih yang lebih populernya disebut dengan tafsir Tabari. Nama tafsir lengkapnya saya tulis di bawah ya. Bentar, kita lihat. Nah ini Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayatil Quran. Ini ya. Sehingga ini bisa kita tambahkan ketika kita melakukan parafrase di sini. Nanti kita lihat ya. Oke. Jadi oke. Nah, hingga Ibnu Jarir mengatakan, nah ketika kita tulis Ibnu Jarirnya di sini di naskah kita, nah kita mengungkapkannya seperti dengan mengutip Ibnu Jarir. Ibnu Katsir mencantumkan riwayat asar dari Ibnu Abbas. Nah ya, ini kan Ibnu Jarir nih, Ibnu Jarir, saya kasih merah ya. Nah, dan Ibnu Abbas. Oke. Ibnu Abbas. Oke, ini Ibnu Jarir. Oke, ini Ibnu Abbas. Oke. Bedanya Ibnu Jarir di sini tidak mencantumkan tahun wafat, kita cantumkan tahun wafat. Meskipun hanya sekedar beberapa huruf, ini bukti bahwa kita melakukan parafrase. Ya, kita melakukan parafrase, bahkan dalam konteks lain kita melakukan editing ya, melakukan editing atau penyuntingan teks. Itu. Oke. Nah, di sini Ibnu Katsir di sini ya mencantumkan sanad ya, telah menceritakan kepada aku Ibnu Musanna, siapa, Abdul Wahab, Daud, Ikrimah, baru Ibnu Abbas. Nah kita karena kita tidak dalam konteks mentakhrij riwayatnya, kita cukup dengan mengutip. Cukup itu ya tergantung nanti urusannya dengan pembimbing ya. Kalau pembimbing minta disebutkan ya sebutkan, atau mungkin disebutkan dalam catatan kaki, atau mungkin dilampirkan ya. Itu jadi urusan tugas akhir itu. Jadi ibu bapak saudara-saudara perlu saya ingatkan, tugas akhir itu bukan murni karya tulis kita, tetapi karya bersama. Siapa saja ya itu tadi ya, pembimbing. Kalau disertasi kan pembimbing 3 ya, promotor 3, oponen 3, pimpinan sidang, sekretaris sidang udah 7 tuh, direktur pasca atau asdir 1 atau asdir siapapun ya yang hadir dalam sidang. Kemudian unsur guru besar udah 9 tuh, tambah 1 logo 10. Jadi logo itu bukan hanya sekedar pemanis, tetapi itu tanggung jawab kelembagaan ya, akademik. Oke ya. Nah terus sampailah sini ya. Jadi mana yang samanya ini, wahai orang yang beriman, janganlah kalian saling mengatakan. Oke, ini kan ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amalakum bainakum bil batil dan seterusnya gitu. Oke. Nah, jadi sekarang kita lihat di sini ya. Dalam pandangan Ibnu Katsir sampai sini ini satu paragraf tersendiri, atau bisa kita buat paragraf, ini juga paragraf. Langkah berikutnya adalah karena kita ungkapkan juga Ibnu Jarirnya di sini. Nah, dengan mengutip Ibnu Jarir kita wajib mencantumkan sitasi. Oke, ini saya kembalikan dulu ke putih ya. Oke, nah di sini sitasinya, nah itu biasa Zotero. Oke, kita sekarang kembali praktek ya. Nah ini judul referensinya Jami'ul Bayan. Oke, diakritik itunya, add in diakritiknya sudah ya. Jami'ul Bayan berarti J Alt A Ja M I Jami Al Bayan Al Ba Ya Al A Bayan An Takwil W Alti
I, A. Ini ya. Ini A-nya panjang. Berarti Alt Shift A. Tuh. Ya. Nah, gitu. Al-Quran. Alt A N A. Nih. Nanti kita masukkan ke metadata Zotero. Oke. Ya, nah, sekarang nama penyusunnya Ibnu Jarir atau Bari namanya Muhammad bin Jarir. Alt H Mad. Nah, bin Jarirnya kemarin kita gunakan Ibn dulu ya, tadi malam Ibn Alt R Muhammad Ibn Jarir. Ibn Yazid. Ibn Yazid Alti D. Itu ya, At-Tabari. At-Tabari. Nah, ini Alt Shift T. Tabari. Ya, Ri At-Tabari ya, Alt I. Gitu ya. Oke. Abu Ja'far mau tulis boleh, enggak apa-apalah ya. Itu Muhammad bin Jarir At-Tabari. Ini udah masuk dua semuanya ya, Ibnu Jarirnya masuk, Tabarinya masuk. Oke. Nah, ini muhakiknya Abdullah bin Abdul Muhsin ya. Abdullah ibnu Abdul Muhsini. Itu ya. Bacanya begitu. Ada yang karena Abdullah itu sudah sudah populer, ada yang menulisnya begini, Abdullah. Itu ya. Ada yang begitu. Ada juga yang begini menulisnya. ABD L-nya besar. Gitu. Alt A H. Nih. Jadi ada yang begini. Ya, saya kasih kuning. Ada yang begini. Saya kasih hijau. Ini. Ada begini Abdullah, ada yang begini. Oke. Jadi kita yang mana? Oke. Ya, kita gunakan yang Abdullah yang sudah populer itu dulu lah ya. Jadi ininya kita tidak gunakan. Tuh, tapi jangan aneh karena kemudian kita menemukan menulis Abdullahnya yang kayak tadi itu. Oke, Abdullah mana tadi? Ibn ya, Ibn Abdil. Jadi A B D. Nah, kalau ini tetap begini. Muhsin, H kecil, Alt H. Muhsin At-Turki, nulisnya Al-Turki. Turki. Gitu. Oke, volume jilidnya 25. Nah, yang kita kutip ini yang di atas itu jilid 6 ya. Nah, oke, kota penerbit Al-Qahirah. Kairo. Awas, Kairo itu jangan ditulis Kairo ya, bahasa Arab ini. Kalau bukunya bahasa Arab ya. Kalau ditulis Kairo dalam bahasa Inggris itu pakai C, Cairo ya. Kalau dalam bahasa Indonesia pakai K, Kairo ya. Itu. Jadi itu, dan Mesir itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya Misr ya. Bahasa Inggrisnya Egypt. Itu ya. Oke. Jadi ini Q-nya besar, K, A-nya Alt A, Kahirah, nulisnya gitu. Oke, nama penerbitnya Darul Hijr, Dar, Alt A, Dar. Nah ini H besar, nggak usah pakai Alt, langsung aja tulis H, Hijr, dari bodoh. Oke, mari kita aktifkan Zotero-nya. Oke, ini save dulu deh. Ya. Mari kita aktifkan Zotero-nya. Nah, ini ya. Oke, ini judul.
ini judul, Ctrl C. Oke. Jadi kita nambah manual ya. Ini new item. Nih, new item. Pilih book. Kok nggak mau? Ini ya, title, paste di sini. Nah itu Jami Al-Bayan. Blok. Oke, autornya Lasnya siapa? At-Tabari ya, Ibnu Jarir. Nah ini At-Tabari. Ctrl C, author, Ctrl V, first-nya. Nah, oke. First-nya ini tarik dari sini nih, Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid. Anton dari mana tahu Ibnu Jarir itu At-Tabari? Ya, banyak baca. Ya. Oke, udah. Kalau nggak banyak baca nggak tahu. Oke. Sekarang editor ya, editor. Berarti klik ini. Ini klik ini ya, tambah. Klik. Nah ini kan masih author, ini ganti dengan editor. Nah itu ya. Yang atur kita di mana? Ini atur key. Bahkan boleh nggak saya copy aja semua, nanti pastenya dari sini boleh lah, teknis. Atur key. Nah ini kan udah ada sih sebetulnya ya, kan saya udah ngentry untuk keperluan yang lain. Tapi kan ini butuh contoh. Oke, Ctrl C. Copy, pastikan di sini. Nah, itu ya. Nah. Oke, yang kita gunakan adalah volume 6. Dari berapa? Dari 25 volume. Itu. Jadi nanti Bu Bapak kalau motif dari ini, dari At-Tabari misalkan, Al-Baqarah itu ya, Al-Baqarah itu jilid berapa ya? Jilid 2 lah ya, jilid 2. Nah, ya ini volumenya volume 2 dari 25. Kalau editornya yang ini ya, editor ini dan penerbitnya Darul Hijr itu, karena kan ini banyak penerbitnya. Jadi yang Darul Hijr itu sampai 25 jilid, nanti mungkin dari mana itu. Kemudian juga ada nanti editor lain, misalkan Muhammad Syakir misalkan ya. Itu bisa jadi berbeda volumenya. Jadi masing-masing penerbit itu punya volume masing-masing ya, dan seterusnya. Oke, berikutnya apa ini? Place. Ini Al-Qahirah, ini kota penerbit. Ya. Ini place Al-Qahirah. Kemudian publishernya Darul Hijr. Date-nya berapa tadi? 2001. Ya, 2001 diketik aja lah, 2001. Oke, enter. Oke, ya. Nah, ini ayat ini di di Tabari itu, di jilid 6 itu halaman berapa saja? Mari kita lihat. Nah, ini ya. 625. Ini nih. Ya, mulai dari sini. 625, 626,
627. Nah, riwayat Ibnu Abbasnya ini nih. Ya. Ini satu nih Ibnu Abbas nih. Ya. Dan 2. Oh, berarti ada 2. Gitu kan? Ada 2 riwayat Ibnu Abbas. Oke. 2 ya. 625 sampai 627. Oke. Tolong diingat. Ya, 625, 627. Kita kembali ke naskah. Ya. Nah, ini kan. Oke. Dengan mengutip Ibnu Jarir. Nah, sini. Ya, Sotero. Klik add edit citation. Oke, tadi udah copy belum ya, lupa, sorry. Ini copy dulu deh. Nah, atau copy dari Zotero-nya boleh. Ya. Nah, ini kan. Oh iya, Y-nya 2 ya. Ayun. Y-nya 2, sorry. Y-nya 2, jadi metadatanya saya ubah dulu deh. Terus saya gunakan yang ini aja lah ya. Nah, ini nggak pakai. Oke, ini kan salah. Ini AI-nya 2. Oke. Ini saya copy, masukkan sini. Kan 2001. Oke. 625 ya. 625 sampai 627. Oke, ini apa sih prefix suffix ini? Tadi kan kita temukan 2 tuh, ya. Kita temukan dua riwayat. Ibnu Katsir kan nyebutnya cuma 1. Di sini kita tambahkan terdapat 2 riwayat asar Ibnu Abbas gitu ya. Itu kan seperti itu, titik koma, lihat titik 2. Bisa begitu ya. Oke. Ya, ini sekaligus latihan mengentry keterangan dalam catatan kaki ya, dalam footnote. Enter. Kita lihat. Nah, ini kan. Nah, ini yang footnote awal berubah jadi 2, ini footnote-nya nambah. Tuh kan, terdapat 2 riwayat asar Ibnu Abbas. Lihat Muhammad bin Jarir. Nah, ini masuk ke sini. Ya. Oke, sekarang kita lihat daftar pustakanya. Otomatis nambah. Tuh. Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir, ini Ibnu Katsir, ini Tobari. Nah, ini ya, Tobari A. Ini siapa yang bikin? Ya, itu Sotero. Ya, Sotero nggak mau A-nya di depan, ya. Ini otomatis saja. Kalau kita gunakan apa sih kayak full note yang saya tidak gunakan Turobian karena Turobian tidak ada dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi kalau Turobian ini nih edited by, ya.
kan kita nulis disertasinya bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Ya terpaksa kita gunakan, tetap catar kaki kita gunakan Chicago full note stylenya. Oke, gitu ya. Tuh, jadi. Oke. Jadi ini naskah awal. Oke. Di parafrase jadi begini. Bukti kita memparafrase ya membuat kalimat-kalimat baru, menggunakan kosakata baru tanpa menghilangkan substansinya, termasuk juga ya beginilah nambah tahun dari tokoh yang disebutkan di sumber awal, ya kemudian juga ketika di sini dengan mengutip siapa mana tadi Tobar itu, nah hingga Ibnu Jarir mengatakan, Ibnu Jarir itu kan berarti Ibnu Katsir mengutip Ibnu Jarir, dan kita tahu Ibnu Jarir punya karya, dan karyanya sudah tersebar dan gratis, kita bisa unduh di mana ya di Waqfiyah tadi, ya kita dapat yang tadi itu dari Waqfiyah. Ya nanti tayangannya saya bikinkan PowerPoint, tayangannya belum saya buat, ya tayangannya belum saya buat. Oke, gitu. Ya berapa menit? 15 menit ya. Oh 15 menit 2 paragraf, setengah halaman. 15 menit setengah halaman, 30 menit 1 halaman, 1 jam 2 halaman. Nambah. Kemarin udah dapat berapa halaman? Kemarin sudah dapat berapa? Ya kemarin tuh ya pokoknya 2 bulan 250 halaman ya. Ya itulah. Pokoknya 2 bulan 250 halaman. Oke, jadi contoh transliterasi saya tambahkan hari ini, contoh parafrase saya sudah lakukan. Kemudian bukti kita melakukan parafrase, ya ini buktinya, termasuk juga menambah sumber-sumber yang dikutip dari sumber yang kita kutip. Ibnu Katsir mengutip Ibnu Jarir, nah kita buktikan bahwa kita melihat Ibnu Jarir, ya kita melihat Ibnu Jarir. Oke, sampai sini dulu. Tetap semangat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiris sabirin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.